saya Rizka Ilyas. Nah, di sini sebelum kita jalan-jalan ke beberapa tempat pariwisata yang ada di Kota Tarakan, yuk kita kenalan dulu apa sih Tarakan itu? Dikenal sebagai Bumi Pamantaka, Kota Tarakan saat ini memiliki julukan BAIS, yaitu bersih, aman, sehat, dan sejahtera. Ada beberapa destinasi wisata menarik yang ada di Kota Tarakan. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak videonya. Yang pertama ada Hutan Mangrove Tarakan. Kawasan Hutan Mangrove Tarakan begitu asri, berhiaskan pepohonan yang telah tumbuh lama menghiasi kawasan ini. Pengunjung dapat berjalan-jalan sambil menikmati aslinya hutan bakau sambil diiringi tarian indah monyet berkata di pepohonan hutan mangrove. Tempat wisata hutan mangrove menjadi salah satu tempat favorit di Tarakan karena sangat sejuk, terawat, dan masih sangat alami. Nah, ada hal menarik nih. Selain menjadi objek wisata, kawasan hutan mangrove ini juga menjadi paru-paru Kota Tarakan serta sebagai pelindung dari abrasi air laut loh. Lalu yang kedua ada Pantai Amalama Tarakan. Tidak mempunyai pasir berwarna putih, namun pantai ini mempunyai pasir berwarna coklat. Warna coklat tersebut dipadukan dengan cakrawala biru yang membentang dan adanya pohon kelapa membuat pantai ini semakin indah. Biasanya pengunjung menikmati keindahan Pantai Amal ini dari pinggiran pantai. Pantai Amal ini mempunyai daya tariknya tersendiri. Berbeda dengan beberapa pantai pada umumnya, Pantai Amal ini sebenarnya terdiri dari dua buah pantai, Pantai Amal yang baru dan Pantai Amal yang lama. Kedua pantai ini tetap mempunyai jumlah pengunjung yang banyak, walaupun terbilang sebagai pantai lama dan pantai yang baru. Yang ketiga ada Taman Oval Ladang. Nah, salah satu wisata yang begitu digandrungi anak muda yaitu Taman Oval Ladang, yang terkenal sebagai sarana rekreasi dan hiburan bagi warga setempat untuk menghilangkan penat atau menghabiskan akhir pekan. Oval Ladang berlokasi di Pengungsian Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, Taman Oval Ladang ini itu merupakan salah satu tempat wisata yang dijadikan sebagai sarana hiburan serta rekreasi bagi warga Bumi Pamantaka. Nah, tempat wisata ini itu banyak sekali loh diminati sebagai tempat refreshing, terutama oleh para kaula muda kota ini. Selain itu, Taman Oval Ladang ini juga difungsikan sebagai salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tarakan loh. Taman ini disebut dengan nama Taman Oval karena strukturnya yang berbentuk oval. Taman Oval Ladang dibangun di dalam kompleks sebuah perumahan sehingga menjadikannya terlihat lebih rapi, tenang, dan asri. Warga kompleks perumahan tersebut seringkali berkunjung ke taman ini pada sore hari untuk melepaskan penat, berjalan-jalan santai dengan keluarga, atau untuk berolahraga. Taman Oval begitu ramai dikunjungi karena fasilitasnya yang begitu memadai serta lokasinya yang mudah untuk dijangkau. Terdapat berbagai macam patung yang menarik di dalam taman seperti patung ikan dan ada juga patung yang berbentuk seperti dinosaurus. Jadi, untuk kita yang hobi bersuah foto pasti akan sangat dimanjakan di taman yang satu ini. Keempat ada Taman Berkampung. Nah, Taman Berkampung sengaja dibangun di lingkungan perkotaan dalam skala besar dan luas untuk bisa dinikmati seluruh masyarakat. Nah, selain dapat menjadi tempat berkumpul dan berkomunikasi secara sosial, taman ini juga dapat menambah nilai estetika dari sebuah lingkungan, khususnya di Tarakan. Taman Berkampung menjadi sebuah tempat yang memiliki keindahan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk sekitar. Pada Taman Berkampung menjadikan tempat seru yang bisa digunakan untuk sekedar berkumpul bersama keluarga, teman, maupun komunitas. Tak berhenti sampai di situ aja loh. Sejumlah fasilitas dibangun untuk menunjang kegiatan bagi para wisatawan yang berkunjung, termasuk fasilitas umum seperti toilet, tempat ibadah, tempat permainan, hingga tempat makan yang ada di taman yang indah ini loh. Para pengunjung yang membawa kendaraan, maka para pengunjung pun
bisa memarkirkannya dengan aman di tempat yang sudah disediakan oleh para pengelola. Fasilitas yang ada di taman berkampung tentu saja akan menunjang kenyamanan bagi pengunjungnya. Selain menyediakan area terbuka yang luas, taman ini menyediakan berbagai fasilitas area seperti wifi, tempat ibadah, dan toilet umum. Yang kelima ada Wana Persemaian. Nah, Wana Wisata Persemaian ini merupakan tempat persemaian berbagai jenis tanaman serta hewan yang berada di Kota Tarakan. Jika pengunjung menginginkan berkunjung ke sebuah wisata edukasi untuk anak-anak, maka destinasi wisata ini bisa menjadi alternatif. Di Wana Wisata Persemaian, Anda bisa melihat berbagai macam jenis tanaman langka yang terawat dan terjaga langsung oleh pemerintah Tarakan Timur. Tak hanya itu, untuk anak-anak, tempat wisata ini juga sangat cocok digunakan untuk edukasi semua kalangan. Dikelola oleh Badan Indotani Kota Tarakan, Wana Wisata Persemaian ini merawat berbagai jenis tanaman yang sudah dianggap langka oleh masyarakat. Nah, wisata ini juga merupakan hutan lindung yang di dalamnya tak hanya tanaman langka, melainkan terdapat juga berbagai jenis hewan. Suasana pepohonan serta lahan yang cukup luas ini sangat cocok digunakan sebagai aktivitas camping. Kita bisa menikmati suasana hutan lindung ini sambil bersantai bersama teman maupun keluarga. Lalu yang keenam ada Taman Berlabu. Nah, jika pada umumnya taman menyuguhkan pemandangan asri berupa pepohonan rindang ataupun petak tanah yang dihiasi dengan tanaman bunga semata, maka di sini pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan laut lepas yang menyejukkan mata. Nah, menjelang sore tiba, bahkan kawasan wisata ini pun semakin ramai dikunjungi loh, karena banyak wisatawan yang tertarik menyaksikan sunset cantik secara langsung. Nah, selain dijadikan sebagai tempat berburu langit senja, taman terbuka ini pun kerap dijadikan sebagai spot foto kekinian yang sayang untuk dilewatkan. Pernyataan ini pun semakin diperkuat dengan banyaknya wisatawan yang memboyong peralatan tempurnya untuk mendapatkan hasil jepretan menawan. Alhasil, Taman Berlabu ini pun masuk sebagai wisata dengan spot selfie populer bagi warga Tarakan. Selain memberikan pemandangan indah serta pemandangan laut yang luar biasa, Taman Berlabu juga menyediakan area spot bermain anak serta tempat untuk beristirahat. Lalu yang ketujuh ada Baloi Adat Tidung. Nah, objek wisata satu ini menjadi destinasi yang sangat wajib kamu kunjungi jika kamu baru pertama kali menginjakan kaki di Kota Tarakan. Nah, Baloi Adat Tidung adalah kawasan adat suku Tidung, mulai dari museum suku Tidung, rumah adat suku Tidung, hingga ada bangunan kecil yang berfungsi sebagai tempat berkomunikasinya dengan para leluhur. Nah, selain itu, ada bangunan yang cukup menarik, yakni Lubang Kilong, yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk musyawarah adat, pelantikan kepala adat, hingga penggelaran kesenian suku Tidung. Nah, kira-kira apa aja sih keunikan dari rumah adat Baloi? Yang pertama, adanya ukiran dengan motif yang menggambarkan kehidupan laut pada bagian atap rumah dan juga bagian rispleng. Hal ini membuat rumah ini tambah unik. Lalu yang kedua, ruangan yang ada di dalam rumah Baloi memiliki fungsi yang sangat berkaitan erat dengan aktivitas kehidupan sosial pada masyarakat. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa benda yang berada di dalam rumah Baloi ini. Yang membuat unik tempat wisata di Kalimantan Utara ini adalah mayoritas bangunannya yang dibangun menggunakan kayu ulin, yakni kayu khas Pulau Kalimantan yang sangat kuat dan tahan terhadap berbagai cuaca maupun air. Baloi Adat Tidung selain menjadi tempat wisata juga sebagai fotografi yang bertemakan budaya. Dan tidak ketinggalan juga nih, selfie menjadi sebuah keharusan di Baloi Adat Tidung ini. Urutan ke-8 ataupun yang terakhir, yaitu Pantai Binalatung. Ketika mengunjungi Pantai Binalatung ini,
kamu akan ditawarkan oleh pesona pantai dengan deburan ombak serta hembusan angin yang sejuk. Jika kebanyakan wilayah laut memiliki udara yang panas, di pantai tersebut Anda hanya akan merasakan kesegaran angin yang siap menerpa, deburan ombak yang stabil, seolah turut ikut adil dalam menunjang pesona pantai ini. Lingkungan yang bersih dan sejuk juga menjadi nilai tambah untuk destinasi di bahari tersebut. Nah, lokasi wisata ini juga sering dikunjungi oleh rombongan sekolah atau kampus untuk melakukan suatu kegiatan berkelompok. Begitu pula dengan rombongan masyarakat yang berkunjung dengan tujuan berpiknik dan berenang. Karena hal itulah, Pantai Binalatung tak pernah sepi pengunjung, bahkan di hari kerja sekalipun. Waktu terbaik untuk mengunjungi wisata bahari ini adalah ketika pagi dan sore hari, di mana matahari menghasilkan semburan warna jingga yang menakjubkan. Tak hanya keindahan dan pesona alam eksotis yang ditawarkan di Pantai Binalatung, namun pantai ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang menarik dan memadai guna menunjang kenyamanan bagi setiap pengunjungnya. Nah, fasilitas yang disediakan di sana cukup lengkap loh, mulai dari balai-balai, area bermain flying fox, persewaan hutan pantai, persewaan perlengkapan bakar, musola, toilet, hingga kios-kios penjual aneka kuliner. Nah, jika kita sudah lelah untuk bermain air, kita bisa memanfaatkan fasilitas untuk beristirahat, yaitu balai-balai. Bagi kamu yang tidak mengetahui apa itu balai-balai, nah sini menjelaskan. Fasilitas tersebut merupakan sebuah pondok yang terbuat dari bambu dengan penutupnya yang terbuat dari tumbuhan alang-alang kering. Kita bisa bersantai di tempat tersebut sambil menikmati hembusan angin laut yang segar, disertai dengan gemersi kainan rimbunan pohon cemara. Menawarkan keindahan alam dan pesona pantai yang sangat eksotis, wisata bahari Binalatung memiliki tarif dan tiket masuk yang dipatok dengan harga yang sangat ekonomis loh. Nah, tarif yang dipatok untuk perorangan hanya sekitar 5.000 saja. Sedangkan untuk biaya parkir mobil dihargai sekitar Rp10.000 dan motor Rp2.000-an saja. Dengan harga yang sangat ekonomis, Anda sudah bisa menikmati keindahan alam dan pesona pantai Binalatung. Oh ya, untuk lokasinya pun tidak berada jauh loh dari pusat kota, membuat calon pengunjung objek wisata bahari ini tidak kerepotan. Para pengunjung juga tidak perlu berjalan jauh agar bisa sampai ke tempat tersebut. Setelah sampai di pusat kota Tarakan, Anda hanya perlu menuju ke daerah yang masih satu kawasan dengan Pantai Amal baru, yakni Jalan Binalatung Pantai Amal Tarakan Timur. Di sana, Anda juga akan semakin dimudahkan dengan adanya penanda arah menuju pantai. Nah, ini dia nih sepetak jalan menuju Pantai Binalatung. Nah, di sini kita akan melewati beberapa pemukiman warga
Di sini juga kita dapat melihat bahwa warga di kawasan Binalatung hidup dengan budidaya rumput laut yang dimana hal itu menjadi mata pencaharian mereka setiap hari. Namun sayangnya pada daerah pemukiman warga ini masih terdapat beberapa jalanan yang rusak loh. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Pantai Binalatung, kita dapat melihat beberapa pepohonan serta area parkir yang cukup luas loh. Nah, itulah beberapa destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi ketika berada di Kota Tarakan.